Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahu sorob Quran surat An-Nisa ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat yang pasti diterima Allah Ta'ala itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera bertaubat, merekalah yang Allah terima taubatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau kita perhatikan maka kita bisa membaginya ke dalam beberapa pembahasan yang kita kategorikan dalam satu jumlah yang sempurna ya, atau kalimat yang sempurna, sehingga di situ warna-warna yang ada menjadikan kita akan membagi ke dalam 3 pembahasan yang kita kategorikan masing-masing merupakan jumlah ya. Yang pertama innama at-taubatu, dan selanjutnya itu sesungguhnya itu merupakan jumlah ismiyah yang dimasuki, ada fenomena kafah makfufah di situ ya. Kemudian faulaika yatubullahu 'alaihim, ini juga merupakan jumlah ismiyah, dan wa kanallahu 'aliman hakima, ini merupakan jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih, dalam hal ini adalah kana dan saudara-saudaranya. Baik, kita bahas yang pertama ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang pasti diterima Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan, kemudian mereka segera bertaubat. Ya, kalau kita lihat konstruksi kalimat yang dibangun ketika kita menyampaikan ini adalah jumlah ismiyah, kalimat sempurna yang diawali dengan isim, maka kita pasti akan ingat akan 2 komponen utama atau yang kita kenal sebagai umdah, yakni awalan yang kita sebut mubtada dan mutimul jumlah yang kita sebut sebagai khobar ya. Jadi komponen utamanya ada 2, mubtada dan khobar. Tetapi kalau kita perhatikan di sini ya, kalimat ini ternyata diawali dengan kafah makfufah, dan yang muncul secara jelas adalah mubtadanya ya. Ciri mubtada salah satunya adalah dia ma'rifat ya, tandanya di situ ada alif lam menunjukkan dia ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Sedangkan kalau kita perhatikan maka berikutnya itu adalah susunan jar majrur ya, yang artinya dia bukan, boleh dikatakan dia bukan komponen utama, tetapi bisa jadi dia muta'alaq, memiliki keterkaitan dengan komponen utama, dalam hal ini adalah khobar. Nah, susunan jar majrur yang masuk atau muta'alaq memiliki keterkaitan dengan khobarnya yang mana, tentu ini menjadi pembahasan yang menarik ya. Jadi sekali lagi kita ingin katakan komponen utama yang jelas terlihat di bagian ini hanyalah mubtadanya saja, sedangkan yang lain ya merupakan susunan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah jar majrur. Contohnya alallah ya, itu merupakan susunan jar majrur. Lilladzina ya'maluna su'a ya, itu juga merupakan susunan jar majrur di mana ada huruf jar dan juga isim mausul dan silahnya. Kemudian bijahalatin itu juga merupakan susunan jar majrur, sedangkan thumma yatubuna ya itu ma'tuf ya, tentu ini juga berarti ngikut. Min qaribin ini juga susunan jar majrur, sehingga bisa kita katakan yang secara jelas hanyalah mubtadanya, sisanya adalah syibhul jumlah, susunan jar majrur yang nanti kita akan cari siapakah yang memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya. Nah, kalau kita terjemahkan satu-satu, innama ya kafah wa makfufah ya. Sekali lagi kita sudah pernah membahas di ayat sebelumnya, fungsi inna menjadi batal karena ada makfufah, ma makfufah itu ya, sehingga dia tidak mempengaruhi isim berikutnya. Tetapi makna taukidnya tetap ada ya.
bahkan dia membatasi juga. Sesungguhnya hanyalah, ya gitu ya penerjemahannya. At-taubatu artinya taubat, ya. Alallah ini dari Allah, lilladzina ya'maluna su'a ini artinya bagi mereka atau bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Bijahalatin karena kejahilan atau karena kebodohan. Summa kemudian yatubuna mereka bertobat min qorib, ya dengan segera, ya min dari qorib kedekatan, dekat, ya artinya di sini diterjemahkan segera, ya itu pembahasannya. Lalu bagaimana kedudukan i'rabnya? Mari kita bahas satu persatu. Innama kafah wa makfufah atau batu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ala harfu jarin mabniun ala sukun. Allah lafdzul jalalah isim majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu adz-dhahiratu wa syibul jumlah fi mahalli raf'in hal, ya. Jadi di sini kita bahas innama taubatu 'alallah, ya. Innama sekali lagi kafa wa makfufa, dia akhirnya boleh dikatakan taukidnya tetap ada, tetapi amalannya inna itu tidak ada atau batal. Kemudian at-taubatu merupakan mubtada, dia sebuah awalan yang tentu saja marfu, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya. Sedangkan alallah, ya alallah tentu ini merupakan susunan jar majrur, ya, yang dalam hal ini dia muta'alaq memiliki keterkaitan makna, ya dengan apa? Hal atau keadaan, ya hal atau keadaan. Kemudian berikutnya adalah lilladzina, ya berikutnya kita lanjutkan lilladzina lam harfu jarin mabniun alal kasri walladzina isim, ya ismun mausulun mabniun alal fathi fi mahalli jar bil harf wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabaril mubtada. Ya'maluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i thubutun nun li'annahu min af'alil khamsah. Wawu jama'ah dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, di sini kita sampaikan lilladzina ya'maluna, ya. Lilladzina ini kan susunan jar majrur. Li artinya untuk, alladzina ya'maluna ini adalah isim mausul dan silah mausulnya. Di situ juga ada apa? Kita pahami susunan jar majrur ini syibhul jumlah. Nah, ternyata syibhul jumlah ini, susunan jar majrur ini memiliki keterkaitan makna dengan khobar, ya, dengan khobarnya. Ya, jadi di sini tadi disampaikan apa? Wasyibul jumlah fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa, khobar untuk mubtadanya, ya. Jadi ternyata udah ketahuan nih jar majrur yang dimaksud yang memiliki keterkaitan makna dengan khobar adalah lilladzina, boleh dikatakan seperti itu. Berikutnya as-su'a, ya. As-su'a tadi masih kelanjutannya adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adz-dhahiratu bi jahalatin ba harfu jarrin mabniun alal kasri. Jahalatin ismu majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu adz-dhahiratu thumma harfu atfin mabniun alal fathi. Ya, berikutnya adalah as-su'a, ya merupakan maf'ul bih atau objek sehingga dia masuk dalam mansubatul asma, tanda nasabnya adalah fathah di bagian harokat fathah di bagian akhirnya. Kemudian bijahalatin kita tahu ini adalah susunan jar majrur, ya, susunan jar majrur, ya, dan tentu saja dia memiliki keterkaitan makna, ya. Keterkaitan maknanya dengan apa, ya, dengan keterkaitan makna dengan fiilnya. Kemudian summa itu huruf athof, ya, mabni atas fathah di sana, ya, menjadikan kalimat berikutnya yatubuna min qorib merupakan jumlah ma'tufah, ya. Yatubuna fi'lun mudhari'un ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min af'alil khamsah. Wawu jama'ah dhamir muttasil mabnun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Min harfu jarin mabniun ala
as-sukuni. Qaribin ismun majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu adz-dzahiratu. Ya, yatubuna fi'lun mudhari'un. Dia adalah fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung. Ya, dia ma'tuf dan marfu. Ya, tanda rofanya adalah thubutun nun. Ya, thubutun nun, tetapnya nun di sana karena dia merupakan af'alul khamsah, fi'il yang 5. Sedangkan wawu jamaah di sana merupakan fa'ilnya. Berikutnya adalah min qarib. Ya, ini tentu merupakan susunan jar majrur yang muta'alaq, memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya. Ya, alhamdulillah kita sudah membahas di bagian yang pertama. Berikutnya kita lanjutkan kepada bagian kedua, faulaika yatubullahu alaihim. Ya, faulaika, maka itulah, mereka itulah, yatubullah, ya, Allah terima, ya, Allah terima taubat, alaihim, atasnya. Ya, di sini tentu jumlah ismiyah, berbicara tentang kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Ya, di sini ulaika itu masuk isim isyarah, ya, jadi masuk isim juga. Nah, di sini tentu ketika kita berbicara tentang jumlah ismiyah, maka komponen utama atau omdahnya itu ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya jelas di situ, isim ma'rifat, ya, bentuknya isim isyarah. Berikutnya khobarnya berupa jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Bagaimana penjelasannya? Tentu jumlah fi'liyahnya hampir sama pembahasannya dengan sebelumnya, ya. Jadi ketika kita mengirob, kita bisa sampaikan faulaika, fa harfu atfin mabniun alal fathi, ulaika ismu isyaratin, ya, ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un. Yatubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu. Allahu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i adh-dhammatu adh-dhahiratu wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar mubtada'. Alaihim ala harfu jarrin mabniun ala sukun wa ha'ul ghaib dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jar bil harf. Ya, sekali lagi ini mudah bagi kita insyaallah. Ulaika, sekali lagi fa-nya itu huruf athof, jadi menyambungkan dengan yang sebelumnya, atau juga ada ulama yang memaknai ini adalah istinafiyah, awalan kalimat baru, ya. Kemudian ulaika tentu ini adalah isim isyarah, kata tunjuk, ya, dia masuk dalam isim yang ma'rifat, berada di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada, ya. Fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rafa, ya, karena dia tetap tentu mabni, dia tidak, kalau secara ringkas kita katakan tidak terlihat tanda rafa'nya di situ, ya, sebagai mubtada. Kemudian yatubullahu alaihi, yatubu, ya, merupakan fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung, ya, dan akan terus berlangsung, ya. Ya itu huruf mudhari'ah yang menunjukkan ini adalah fi'il mudhari', ya, huruf mudhari'ah namanya, ya. Kemudian karena dia marfu. Kenapa dia marfu? Ya, karena dia tajarrud, sepi dari amil jazm maupun amil nasabnya, ya. Jadi karena sepi itulah maka dia masuk dalam fi'il yang marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah di sana. Kemudian Allahu merupakan fa'il atau pelakunya. Jadi yang menerima taubat itu Allah Ta'ala, ya. Maka dia kemudian masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah di sana. Sedangkan alaihim tentu ini adalah susunan jar majrur, ya. Susunan jar majrur ini tentu memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya yatubu. Nah, yatubullahu alaihim dimaknai sebagai khobar, ya, dari mubtada ulaika. Nah, terakhir kita ingin sampaikan wa kanallahu aliman hakima, ya. Wa kana telah ada, ya, wa dan kana telah ada, Allahu Allah Ta'ala aliman hakima, ya, aliman hakima, maha mengetahui dan maha bijaksana. Oleh karena itu tentu ini kita sudah paham bahwa
ini masuk dalam pembahasan jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasi, dalam hal ini adalah kana. Ya, di sini wa itu tadi ya istinafi atau atof juga. Kemudian kana ini merupakan amil nasi dan Allahu merupakan isimnya kana. Sedangkan aliman hakima ini merupakan khobarnya kana. Ya, Allah Ta'ala aliman maha mengetahui dan hakiman maha bijaksana. Ini insya Allah cukup mudah ya bagi kita karena sering kita ulang insya Allah. Maka ketika kita mengirob kedudukan kalimat masing-masing dalam jumlah ismiyah ini, wa kana wawu harfu istinaf ya mabnun alal fathi, kemudian kana fi'lun madin nasikhun mabniun alal fathi, Allahu lafzul jalalah ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu, aliman khabaru kana mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahiratu, hakiman khabaru kana tsani mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahiratu. Ya, tentu kita ingat bahwa kana memiliki amalan, dia merofakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Maka kemudian kenapa Allah lafzul jalalah harokat akhirnya adalah dhammah, karena dia adalah sebagai isimnya kana yang marfu tanda rofanya adalah dhammah. Sedangkan aliman harokat akhirnya adalah fathah karena dia merupakan khobarnya kana yang mansub. Demikian juga hakiman yang merupakan khobar kana yang kedua. Insyaallah demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari ayat ini, dari Allah Ta'ala melalui ayat ini. Sesungguhnya taubat yang pasti diterima Allah Ta'ala itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan, kemudian mereka segera bertaubat. Merekalah yang Allah terima taubatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like and share. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.